Halo sahabat Sehat Citama, kembali lagi dengan saya, Dr. Triboy Panjaitan. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan suatu penyakit yang sudah tidak asing lagi didengarnya, yaitu tonsilitis atau yang lebih sering dikenal dengan amandel. Stay tune pada video kali ini karena akan banyak ilmu baru yang sangat berguna bagi sahabat Sehat Citama. Radang amandel atau tonsilitis adalah kondisi ketika amandel mengalami inflamasi atau peradangan. Kondisi ini umumnya dialami oleh anak usia 3-7 tahun. Meski begitu, radang amandel juga dapat terjadi pada orang dewasa, terutama lansia. Amandel atau tonsil adalah dua kelenjar kecil di tenggorokan yang berfungsi untuk mencegah infeksi, khususnya pada anak-anak. Namun, seiring bertambahnya usia dan makin kuatnya daya tahan tubuh, fungsi amandel mulai tergantikan dan ukurannya secara perlahan akan menyusut. Amandel adalah bagian dari sistem kekebalan tubuh. Fungsinya adalah untuk melawan kuman yang masuk melalui mulut. Oleh sebab itu, amandel rentan terkena infeksi atau peradangan. Radang amandel atau tonsilitis paling sering disebabkan oleh infeksi virus. Beberapa jenis virus yang menyebabkan radang amandel meliputi adenovirus, sitomegalovirus, virus influenza, virus campak, Epstein-Barr, herpes simplex. Selain virus, radang amandel juga dapat disebabkan oleh infeksi bakteri seperti Streptococcus pyogenes, Streptococcus pneumonia, Staphylococcus aureus, dan Haemophilus influenza. Perlu sahabat Citama ketahui, radang amandel merupakan kondisi yang menular. Penularan dapat terjadi melalui kontak langsung. Penularan melalui kontak langsung terjadi ketika seseorang tidak sengaja menghirup percikan air liur atau droplet yang keluar saat penderita batuk atau bersin. Kontak tidak langsung terjadi ketika seseorang menyentuh benda yang terkontaminasi droplet, kemudian menyentuh wajah, hidung, atau mulut tanpa mencuci tangan terlebih dahulu. Radang amandel ditandai dengan gejala. Adapun beberapa gejala radang amandel yaitu sakit tenggorokan, amandel membengkak dan kemerahan, bercak-bercak putih pada amandel. Selain keluhan di atas, pasien juga merasakan gejala lain berupa demam hingga mencapai suhu 38 derajat Celcius atau lebih, lemas, sakit kepala, sulit atau sakit saat menelan, suara serak, batuk, bau mulut, benjolan di leher akibat pembekakan kelenjar getah bening, nyeri telinga, sakit perut, dan leher terasa kaku. Pada orang tua yang anaknya belum bisa mendeskripsikan gejala yang dirasakannya, gejala radang amandel dapat diketahui dengan mengamati perilakunya. Beberapa gejala yang umumnya ditunjukkan oleh anak-anak yang mengalami radang amandel adalah rewel dan mudah menangis, tidak mau makan, dan sering mengiler. Berdasarkan lamanya gejala, radang amandel dapat terjadi secara akut, kronis, dan berulang. Radang amandel akut ditandai dengan gejala yang berlangsung kurang dari 10 hari. Sementara itu, gejala berlangsung lebih dari 10 hari, penderita bisa dikatakan terkena radang amandel kronis. Kondisi ini umumnya ditandai dengan beberapa keluhan yang terjadi dalam jangka panjang, seperti sakit tenggorokan, bau mulut, dan pembekakan kelenjar getah bening di leher. Sementara radang amandel dapat disebut berulang jika sakit tenggorokan atau radang amandel terjadi setidaknya 5-7 kali dalam waktu 1 tahun, 5 kali per tahun selama 2 tahun berturut-turut, 3 kali per tahun selama 3 tahun berturut-turut. Radang amandel yang terjadi secara kronis atau berulang diduga terjadi akibat adanya biofilm di lipatan amandel. Biofilm adalah kumpulan mikroorganisme penyebab infeksi yang telah membentuk kekebalan terhadap antibiotik. Hal-hal inilah yang mengakibatkan penderita mengalami kekambuhan. Dan kapan harus ke dokter? Periksakan anak Anda ke dokter jika ia menunjukkan gejala radang amandel. Terlebih jika muncul gejala yang lebih serius berupa sakit tenggorokan parah, sakit tenggorokan disertai demam atau tidak hilang dalam 1-2 hari, demam disertai ruam atau demam scarlet atau tidak kunjung reda setelah 3 hari, lemas atau lelah, dan yang terakhir sampai sesak nafas.
Penanganan radang amandel akan disesuaikan dengan penyebabnya dan tingkat keparahannya. Metodenya dapat berupa perawatan mandiri, pemberian obat, hingga operasi. Jika radang amandel disebabkan oleh virus, dokter hanya akan menganjurkan pasien untuk melakukan perawatan mandiri di rumah. Umumnya, kondisi pasien akan mulai membaik dengan sendirinya di hari ke-7 hingga hari ke-10. Beberapa perawatan mandiri yang dapat dilakukan meliputi beristirahat yang cukup, minum air putih yang cukup untuk menjaga tenggorokan tetap lembab dan mencegah dehidrasi, mengkonsumsi minuman pereda sakit tenggorokan untuk pengobatan amandel alami seperti teh atau air hangat yang dicampur madu, mengkonsumsi permen pelega tenggorokan, menggunakan alat pelembab udara agar terhindar dari udara kering yang dapat memperburuk iritasi pada tenggorokan, menghindari paparan asap rokok, meredakan demam dan nyeri dengan mengkonsumsi paracetamol tetapi dengan anjuran dokter. Radang amandel merupakan kondisi yang dapat dicegah. Cara pencegahannya adalah dengan menjaga kebersihan diri, yaitu mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir setelah beraktivitas, terutama setelah dari kamar mandi dan sebelum makan. Tidak berbagi pakaian, peralatan makan, gelas, botol minum, dan peralatan pribadi lainnya. Mengenakan masker bila merawat orang sakit atau ketika sedang sakit, menjaga jarak dengan penderita pada penderita radang amandel. Ada sejumlah upaya yang dapat diterapkan untuk membantu mencegah penularan infeksi ke orang lain, yaitu menjaga jarak dengan orang lain saat sedang sakit, menutup mulut saat batuk atau bersin dengan tisu atau siku, segera mencuci tangan setelah batuk atau bersin, rutin berkumur. Jika sahabat ada yang masih belum paham, bisa tulis pertanyaan di kolom komentar di bawah ini atau bisa langsung datang ke Klinik Citama. Semoga apa yang saya sampaikan dimengerti dan berguna bagi sahabat sehat Citama. Salam sehat dari saya, Dr. Triboy Panjaitan, dan salam sehat dari Klinik Citama. Sampai jumpa.